Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan bahas buku dari yaitu buku Sukses TKA SMA Saintek dari Ganesha Operation, yang mana kita akan bahas tentang soal-soal prediksi dari buku ini dan pada mata pelajaran matematika. Kita langsung ke soalnya saja. Suatu proyek pembangunan kantor desa dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per harinya adalah 2X min 60 ditambah 600 per X Rp100.000. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini. Oke, kita mulai dari yang pertama bahwa untuk mencari biayanya atau ya biaya ya, untuk mencari biaya itu kita bisa mengalihkan antara hari, jumlah hari atau banyaknya hari, dikali dengan biaya per harinya. Dalam soal ini, banyak hari dimisalkan dengan X, kemudian biaya per harinya disimbolkan dengan 2X min 60 ditambah 600 dibagi X. Maka biayanya kita simbolkan sebagai Y. Kalau kita kalikan X-nya ke dalam kurungnya, maka jadi 2X kuadrat dikurangi 60X ditambah dengan 600. Nah, setelah ini, karena bentuknya adalah persamaan kuadrat, otomatis ketika diminta untuk mencari biaya minimum, itu akan sama aja mencari titik puncaknya. Untuk mencari titik puncak, berarti kita harus cari dulu untuk X puncaknya, yaitu dengan rumus negatif B dibagi dengan 2A. Dalam soal ini, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 60, dan C-nya sama dengan 600. Maka kita bisa substitusikan negatif 60 dibagi dengan 2A. 2 dikali dengan 2, hanya 2. Maka negatif dikali negatif hasilnya positif. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka di sini 60 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah X-nya 15. Maka pernyataan yang pertama itu betul, maka membutuhkan waktu sebanyak 15 hari dalam penyelesaiannya. Kemudian untuk mencari titik puncak kita juga butuh YP-nya. Untuk mencari YP kita substitusikan saja nilai 15-nya ke dalam fungsi yang kita punya, yaitu 2 dikali X kuadrat dikurangi 60X ditambah dengan 600. Kita substitusikan nilai dari X-nya, 2 dikali 15 pangkatkan 2. Kemudian 60 dikali 15 ditambah dengan 600. Maka hasilnya sama dengan 15 pangkat 2 sama dengan 225 dikali 2 jadi 450 dikurangi 60 dikali 15 sama dengan 900 ditambah 600 teman-teman. Maka nilainya sama dengan ini 450 dikurangi 900 itu negatif 450 ditambah dengan 600. Maka nilainya sama dengan 150. Nah 150 ini dalam 100.000, otomatis kalau kita tambahkan nolnya 100.000, 1, 2, 3, 4, 5, maka nilainya sama dengan 15 juta rupiah. Ini sesuai dengan pernyataan yang ketiga ya, berarti yang ketiga itu betul. Nah yang kedua itu salah ya. Nah itu adalah jawaban di nomor 1. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang petani sayuran mencatat hasil panennya selama 10 hari berturut-turut. Hasil panen pada hari pertama adalah 24 kg, setiap hari berikutnya bertambah 3 kilo. Maka secara konsep dia menggunakan barisan aritmatika ya. Kalau suku pertamanya sama dengan 24 dan setiap harinya bertambah 3, otomatis B-nya sama dengan 3 ya. Ini kita ganti U1-nya dengan A saja. Kemudian kita bisa langsung gunakan rumus UN. Teman-teman pasti ingat ya, rumus UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B. Maka kita bisa cek dengan mensubstitusikan yang pertama, katanya hasil panen pada hari ke-8. Maka kita cari U8 sama dengan A ditambah 8 dikurangi 1, 7B ya. Substitusikan nilai A-nya yaitu 24 ditambah 7 dikali dengan B-nya sama dengan 3. Maka 24 ditambah 21 nilainya sama dengan 45. Berarti pernyataan yang pertama itu salah ya teman-teman ya. Kemudian untuk pernyataan yang kedua,
Jumlah hasil panen sayur selama 10 hari tersebut adalah 375 kg. Maka kita cari SN-nya. Kita cari dulu SN-nya dengan menuliskan bentuk dari rumus suku ke N ya. SN itu sama dengan N per 2. Kita pakai rumus yang kedua aja, yaitu 2A ditambah N-1 dikali B, teman-teman ya. Maka kita masukkan S10, N-nya berarti 10 per 2, A-nya yaitu 24, maka 2 dikali 24 ditambah N-nya itu 10 dikurangi 1, 9 ya. B-nya sama dengan 3. Kita kalikan semuanya, operasikan 10 bagi 2 sama dengan 5. Kemudian 2 dikali 24 itu 48, 9 dikali 3 27 ya. Maka ini nilainya sama dengan 48 ditambah 27 berarti ini 5, ini 7 ya. 75 dikali 5 sama dengan 375. Maka pernyataan yang ketiga itu tepat ya. Kedua itu tepat. Gitu. Maka kita lanjut untuk pernyataan yang ketiga. Berdasarkan data, 40% hasil pertanian diserang hama. Sisa sayuran yang didapat dijual oleh petani sampai hari ke-10 adalah 225. Oke, berarti kita bisa gunakan pernyataan nomor 2 ya. Kan total dari S10-nya sama dengan 375. Maka kita bisa punya sayuran yang dijual itu akan sama dengan 100% dikurangi 40%, maka otomatis hanya 60% ya. Nah, 60%-nya kita kalikan dengan total dari panen selama 10 hari, yaitu dikali 375, maka nilai sama dengan 225 kg, teman-teman ya. Maka jawaban di pernyataan yang ketiga juga tepat ya. Oke, berarti untuk nomor 2 kesimpulannya adalah salah, benar, dan benar. Gitu teman-teman ya. Gimana, gampang ya teman-teman ya. Tapi jika teman-teman merasa kesulitan, boleh teman-teman dibaca lagi atau ditonton ulang videonya sampai kira-kira paham banget ya. Jangan sampai sudah menonton video tapi tidak paham kan, jadinya buang-buang waktu ya. Jadi mending tonton ulang lagi, nggak apa-apa, ditonton ulang lagi juga nggak apa-apa. Biar teman-temannya lebih memake sure bahwa teman-teman itu paham dengan baik. Gitu ya. Kita lanjut nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa segitiga ya. Yang pertama, kita langsung ke fokus ke bentuk dari segitiga RSQ. Kalau kita lihat RSQ itu yang ini teman-teman ya. Ini R, ini S, ini Q. Nah, kalau misalnya kita gabung dari gambarnya itu bakalan kayak gini. Sebentar, ada yang salah berarti. Ini deh. Sip. Kurang lebih gini lah ya. Nah, ini si R, ini S, ini R, ini Q. Nah, ini yang ditanyakan ya. Nah, kemudian kita bisa gunakan untuk mencari RSQ itu sebetulnya kita bisa langsung aja. Kita simbol RSQ-nya pakai gini aja. Ini luas dari RSQ ya. Ini untuk simbol luasnya. Nah, untuk mencari luasnya itu maka tinggal kita kurangi dari luas total, yaitu luas PQR dikurangi dengan luas yang tidak diarsir, yaitu PQS ya, dikurangi dengan luas PQS. Nah, kemudian kita tinggal hitung PQR-nya itu kan kita bisa cari dengan setengah dikali alas. Alasnya itu PQR itu berarti alasnya 5 ya. Kemudian tingginya itu kalau kita lihat dari sini nih alasnya PQR ya, tingginya tuh yang ini nih ya, di angka 1, berarti setengah dikali 5 dikali dengan 1. Betul ya, PQR betul. Oh enggak teman-teman, kan kalau dari sini ke sini kan 1, nah ke sini ke sininya kan 2, maka totalnya 3. Sorry ya, ini harusnya 3. Salah tulis, salah lihat saya. Oke, tinggal dikurangi dengan setengah dari PQS. PQS kan yang ini ya, PQS. Nah, PQS juga sama, alasnya sama. Yang membedakan PQS kan yang ini, alasnya sama, tingginya 2, maka setengah dikali 5 dikali 2 ya. Ini 15 dibagi 2 sama dengan 7,5.
Kemudian 5 kali 2, 10 bagi 2 sama dengan 5. Ini sama dengan 2,5 ya. Berarti pernyataan yang pertama betul. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, luas PST sama dengan 11 cm. PST itu berarti yang ini ya teman-teman ya. PST itu bisa didapatkan dengan segitiga yang besar ini. PQT dikurangi dengan PSQ. Berarti segitiga PST itu bisa didapatkan luasnya dengan mencari PQT dikurangi dengan segitiga PSQ atau PQS. PQT-nya berarti totalnya alasnya masih 5 ya. Tingginya itu kan dari sini sampai sini aja udah 3. Sampai sini berarti 6 teman-teman ya. Tingginya 6 dikurangi setengah dikali 5 dikali 2 ya. Untuk PSQ-nya sama. 30 bagi 2 15, 10 bagi 2 5. Maka ini sama dengan 10. Maka pernyataan yang kedua salah ya. Oke, tinggal lanjut pernyataan yang ketiga, luas yang diarsir. Nah, untuk mencari yang diarsir berarti kita bisa jumlahkan aja dari pernyataan 1 yaitu 2,5 ditambah pernyataan yang kedua yaitu 10, maka nilainya sama dengan 12,5. Maka jawabannya adalah benar. Sehingga kesimpulannya untuk nomor 3 itu benar, salah dan benar. Gitu ya. Aman ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Diberikan sistem persamaan linear X tambah Y sama dengan negatif 1, negatif X tambah 3Y sama dengan negatif 11. Yang ketiga, X tambah BY sama dengan 2. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, berarti kita coba untuk eliminasi pertama dulu, yaitu persamaan 1 dan 2. Kita nggak usah tulis ulang ya, sudah ada persamaannya, berarti kita nggak usah tulis ulang. Maka kita coba eliminasikan saja langsung. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Itu X ditambah Y sama dengan negatif 1. Negatif X ditambah 3Y sama dengan negatif 11. Kita ditambah ya, biar 0. X ditambah negatif X itu 0. Di sini jadi 4Y. Kemudian di sini berarti negatif 12. Sehingga Y-nya sama dengan negatif 12 dibagi 4 sama dengan negatif 3. Kalau Y-nya negatif 3, otomatis X tambah Y-nya sama dengan negatif 1, maka X-nya sama dengan berapa teman-teman? X-nya sama dengan negatif 1 tambah 3 ya, sama dengan X-nya 2. Oke, kalau sudah dapat X-nya berarti kita bisa coba untuk mensubstitusikan nilai dari si ini ya, si persamaan yang ketiga ya. Persamaan ketiga kan isinya AX ditambah BY sama dengan 2 ya, maka A dikali X-nya 2 ditambah B Y-nya sama dengan negatif 3 sama dengan 2. Maka jadi 2A dikurangi 3B sama dengan 2. Oke, kalau kita cek di sini 2A min B sama dengan min 3B sama dengan 2, maka kita bisa buat bentuk A sama dengan ya. Jadi 2A sama dengan 2 ditambah 3B. Maka A-nya sama dengan 2 ditambah 3B sama dibagi dengan 2 ya. Nah, kalau kita cek di sini kita nggak punya informasi apapun teman-teman untuk mencari A dan B-nya. Maka kalau misalnya kita substitusikan B-nya berapapun, B itu berapapun, itu pasti ada nilainya nih. Artinya nilai B-nya tuh belum tentu 0 ya. Jadi ketika kita masukin nilai B berapapun pasti akan menghasilkan si A, sehingga nilai B-nya nggak mungkin cuma 0, banyak hasilnya ya. Dan begitu juga ketika kita coba bentuknya, kita bentuk menjadi jadinya B ya. Maka 2A min 3B sama dengan 2, berarti min 3B sama dengan 2 dikurangi 2A, maka B-nya sama dengan 2 dikurangi 2A dibagi negatif 3. Nah, kalau kita substitusikan nilai A-nya berapapun, even itu 0 sekalipun atau 1 sekalipun, ya nilai B-nya akan selalu ada gitu loh. Artinya B-nya bukan cuma 1. Ketika kita masukin A-nya berapapun, hasil B-nya juga berapapun. Ketika masukin B berapapun, hasil A-nya juga berapapun. Sehingga nilai A-nya ya bukan hanya 1, harusnya banyak bilangannya. Jadi nggak bisa ditebak nilainya berapa.
Nah, paling yang kita bisa cek itu pernyataan yang ketiga. Karena pernyataan ketiga itu merupakan kelipatan dari pernyataan yang kedua kan. Ini persamaan yang ini. Persamaan yang ini coba kita kalikan dengan 2. Kalau kita kali 2 jadi 4A min 6B sama dengan 4. Jadi pernyataan yang ketiga ini benar, teman-teman ya. Jadi teman-temannya hati-hati ketika menyelesaikan bentuk kayak gini. Saya kira bakalan dieliminasi aja cukup, terus habis itu substitusi. Ternyata enggak, ternyata harus kita cek juga untuk nilai yang mungkin dari soal tersebut, dan ternyata nilai A-nya di sini kita tidak bisa tebak nilainya berapa, atau nilai B-nya juga tidak bisa kita tebak nilai berapa karena variabelnya terlalu banyak gitu ya. Kemungkinan untuk nilai A dan B-nya terlalu banyak. Gitu teman-teman ya. Lanjut nomor 5. Diberikan persamaan trigonometri cos X sama dengan 3 sin X. Oke, berarti kita coba bentuk dulu ya. Cos X sama dengan 3 sin X. Maka coba kita kali silang ya. Berarti nanti 3-nya pindah ke sini jadi sin X. Cosnya pindah ke bawah jadi sin X per cos X. Di sini jadi 1/3 ya. Otomatis kalau kita buat ini nilainya sama dengan tangan teman-teman ya. Tangan X, sin itu kan tangan ya, sin per cos kan tangan, maka tangan X sama dengan 1/3. Oke, kalau tangan X nya 1/3 dan nilai dari X nya tuh diantara 0 sampai 90, otomatis ini di kuadran 1 ya, kuadran 1. Kalau di kuadran 1 aman ya, berarti nilainya positif semua. Oke, coba kita gambarkan ya bentuknya ya. Kita gambarkan bentuk segitiganya. Misalkan gini deh, saya bikin yang seadanya teman-temannya, mohon maaf ya. Berarti ini sudut X misalkan, dan nilainya kan 1/3, berarti 1 tuh untuk posisi depan dan 3 untuk posisi samping. Sehingga di sini sisi miringnya sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nilainya pasti sama dengan akar 10 teman-teman ya. Ini pakai Pitagoras. Sehingga kita bisa lanjutkan untuk mencari persamaan atau pernyataan-pernyataan yang ada. Untuk pernyataan yang pertama udah otomatis salah karena tangannya kan harusnya 1/3 ya, bukan tangan X nya sama dengan 3. Oke, lanjut. Kemudian kita untuk pernyataan yang satu ini salah. Pernyataan yang kedua itu kita bisa dicek dengan kita kalikan sin X dikali cos X. Kalau berdasarkan segitiga yang kita punya, kalau sin X itu berarti kan depan samping ya, depan miring sorry. Depannya 1, miringnya akar 10. Nah, untuk cosnya itu samping per miring, sampingnya 3, miringnya sama dengan 10. Maka kalau kita kalikan jadi 3 per akar 10 kali akar 10 sama dengan 3/10. 3/10 sama dengan 0,3. Berarti ini benar teman-teman. Kemudian kalau untuk pernyataan yang ketiga, ini kita bisa cek juga ya. Sin X ditambah cos X. Kebetulan angkanya masih sama ya, berarti 1 per akar 10 ditambah 3 per akar 10. Penyebutnya kita samakan jadi akar 10. Berarti di atasnya jadi kita tambahkan 3 tambah 1 jadi 4. Berarti pernyataan yang ketiga juga betul teman-teman. Gampang ya teman-teman ya untuk soal di nomor 5 ini untuk topik trigonometri. Dengan catatan teman-teman harus hafal mengenai perbandingan trigonometri. Yang perbandingan trigonometri yang basic aja teman-teman. Sin cos, sin itu depan miring, cos itu samping miring, tangan itu depan samping gitu-gitu ya. Harus dihafalkan teman-teman. Jangan bilang nanti susah ngapalinnya. Ya mau nggak mau harus hafal teman-teman, soalnya itu modal kita untuk menyelesaikan sebuah soal. Jadi nggak boleh menyerah, semangat terus aja ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Diketahui X1 dan X2 nya adalah penyelesaian dari persamaan 3 pangkat X pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 27 pangkat 4X min 10. Oke, untuk menyelesaikan soal ini adalah bentuk persamaan eksponen ya. Persamaan eksponen sederhana, maka kita coba tulis dulu soalnya. 3 pangkat X kuadrat dikurangi 3 sama dengan 27 pangkat 4X dikurangi 10. Nah, di sini kita buat pangkat basisnya itu harus sama. Yang sebelah kiri kita biarkan aja, tulis ulang. Yang mungkin diselesaikan itu 27-nya. 27 itu kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 3 kan. Kalau kita 3 pangkat 3-nya kita pangkatkan dengan 4X min 10. Maka kalau pangkat dipangkatkan itu kan dikali ya, 3 kali 4 jadi 12X, 3 kali min 10 jadi min 30. Gitu, nih sebelah kirinya kita tulis ulang, X kuadrat min 3.
Kalau sudah basisnya sama, ini sama-sama udah sama-sama 3, maka kita boleh menuliskan eh, pangkatnya aja, berarti x kuadrat min 3 sama dengan 12x min 30. Maka kita ke kirikan semua, x kuadrat min 3 min 12x plus 30 ya sama dengan 0. Maka jadinya x kuadrat min 12x plus 27 ya sama dengan 0. Sehingga kita bisa faktorkan yang kalau dikali hasilnya negatif, kalau dijumlah negatif 12 dan dikalinya sama dengan plus 27, maka min 9 sama min 3 ya sama dengan 0. Maka x-nya akan sama dengan 9 atau x-nya akan sama dengan 3. Berarti pernyataannya tepat hanya ada di pernyataan nomor berapa ya? Berarti pernyataan 1, dia x1 sama x2-nya harus lebih gede. Oke, berarti x1-nya harus 9, x2-nya harus 3 ya. Berarti ini salah. Yang benar itu pernyataan kedua aja. Kemudian pernyataan yang keempat. Ini x2-nya kecil. Sorry, salah naruh. Ini harusnya di sini nih. Nah, gitu. Kemudian x1 tambah x2-nya kalau kita jumlahkan harus hasilnya 12 ya. Berarti 9 tambah 3 kan 12 ya. Maka yang tepat hanya di 4, 5, dan 6. Gitu teman-teman ya. Gampang ya teman-teman ya. Semoga ini juga menurut teman-teman gampang. Tapi kalau teman-teman merasa kesulitan, boleh tanya teman-teman. Jangan sungkan ya. Tadi apa kak penjelasannya, boleh dijelaskan di chat gitu ya. Boleh, nanti saya pasti jawab. Saya senang membantu teman-teman, jadi jangan ragu-ragu buat nanya ya. Lanjut nomor 7. Diberikan fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah 2x tambah 10 untuk 0 kurang dari a kurang dari 10. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait dengan informasi tersebut. Jawaban benar bisa lebih dari 1. Oke, di sini karena nilai a-nya itu lebih dari 0. Nih, a-nya lebih dari 0. Di pernyataan a-nya lebih dari 0, ini pasti nilai A-nya positif. Nilai A-nya positif. Dan kalau kita cek D-nya, D itu sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Ini kan berarti kan kalau kita cek, ini B kuadratnya itu sama dengan 2A, dipangkatkan 2, dikurangi 4, dikali A, dikali C-nya sama dengan 10 ya. Jadi 4A kuadrat dikurangi 40A. Nah, nilai D-nya ini pasti akan selalu negatif teman-teman. Karena bergantung ke A ya. Karena kalau A-nya positif, semakin positif maka nilai D-nya semakin kecil nantinya. Maka otomatis ini karena si A-nya A-nya positif dan D-nya itu akan selalu negatif, maka otomatis daerahnya itu pasti bernilai selalu positif teman-teman. Ini definite positif ya. Definite positif itu ketika nilai A-nya itu lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Ini namanya definite positif. Jadi dia nilainya fungsinya pasti positif terus. Jadi otomatis persamaan atau pernyataan yang kedua itu salah. Kemudian pernyataan yang ketiga kita bisa cek ya. Pernyataan ketiga aja, pernyataan 2 udah kita skip. Y-nya memotong di sumbu Y sama dengan grafik fungsi selalu memotong sumbu Y di titik 0,10. Maka fungsinya kita tuliskan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah 2AX ditambah 10. Kalau Y memotong sumbu Y, otomatis X-nya 0 teman-teman. Maka ini dikali 0 pangkat 2, ini 2A dikali 0 ditambah 10. Otomatis Y-nya akan sama dengan 10. Jadi betul ya, dia akan memotong di titik 0,10. Ini betul. Fungsi hanya bernilai positif untuk interval 0 sampai dari 0 sampai 10 ini nggak mungkin ya. Pernyataan di 4 juga salah karena udah kejawab di pernyataan yang pertama. Kemudian untuk pernyataan yang kelima juga salah. Jadi pernyataan yang benar hanya ada di poin 1 dan 3 aja teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nomor 7, kita lanjut nomor 8. Diketahui fungsi dari X sama dengan AY dengan A adalah bilangan bulat dan parabola X kuadrat plus 3Y tambah 1 sama dengan 0. Berarti kita bisa punya X sama dengan AY, kita substitusi aja teman-teman ya.
Kita coba ganti warna dulu. Nanti X-nya sama dengan AY. Substitusi ke persamaan X kuadrat plus 3Y plus 1 sama dengan 0. Jadinya nanti AY kuadrat ditambah 3Y tambah 1 sama dengan 0. Jadi nanti A kuadrat, Y kuadrat ditambah 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini kalau kita lihat dari semua pernyataan yang ada itu semuanya berpotongan di 2 titik ya teman-teman. Berpotongan di 2 titik, berpotongan di 2 titik, berpotongan di 2 titik, berpotongan di 2 titik. Sehingga kalau semuanya berpotongan di 2 titik, otomatis nanti nilainya berpotongan di 2 titik tuh nilai apa yang berpengaruh teman-teman? Di 2 titik. Berarti nilai D-nya lebih dari 0. Nah, kalau nilai D-nya lebih dari 0, maka kita bisa substitusi aja. D itu kan sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya di sini 3, berarti 3 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya kuadrat dikali 1 ya. Maka nilainya sama dengan 9 dikurangi 4A kuadrat ya. Ini nilai D-nya. Dan D-nya itu harus lebih dari 0 kan, tadi saya udah jelasin ya. Maka kita bisa faktorkan ini teman-teman. Jadi nanti 3 min 2A ya. Biasa aja, ini pemfaktoran biasa ya. Ini 3 plus 2A. Lebih dari 0. Maka kalau kita cek, ini kalau mau teman-teman cek kan 3 kali 3 9. Dengan ya. Min 2A kali 2A sama dengan min 4A kuadrat. Ini pasti terbukti ya. Sehingga A-nya itu akan sama dengan 3/2 ya. 3/2 atau A-nya sama dengan negatif 3/2. Sehingga kalau kita mau coba cek, kita coba cek pakai garis bilangan aja teman-teman. Kita coba buat garis bilangan di sini ya. Garis bilangannya itu bentar. Di negatif 3/2 misalkan di sini dan 3/2. Nah, kalau kita substitusikan nilai 0, kenapa kita substitusikan nilai 0? 0 kan ada di antara negatif 3/2 sama 3/2 ya. Ke fungsi yang kita punya yang sini, kita masukin ke sini sore. Maka kalau kita masukin 0 kan hasilnya 0. Jadi ini 0, A-nya 0, berarti 9 kurangi 0 kan positif ya. Maka di sini positif, karena dia minta yang lebih dari, maka daerahnya ada di sini teman-teman. Daerahnya ada di negatif 3/2 sampai 3/2. Nah, daerah yang lainnya itu pasti negatif, ini juga pasti negatif. Nah, dari sini berarti himpunan nilai A-nya itu yang membuat dia kan katanya A-nya itu harus bilangan bulat ya. Karena A adalah bilangan bulat. Bilbul saya tulisnya ya, bilangan bulat. Sehingga A yang mungkin itu sama dengan ada banyak, yaitu negatif 1, 0 dan 1. Ini udah mutlak ya, karena kan bilangan bulat di antara negatif 3/2 sama 3/2 hanya 3 bilangan ini kan. Maka yang tepat adalah A-nya negatif 2 itu salah, A-nya negatif 1 itu betul. Bentar. A membuat garis dan parabola tidak berpotongan di 2 titik. Nah, kalau ini betul maksudnya ya. Artinya jawabannya karena tidak kan ada kata tidak, berarti ini betul. A negatif 1 membuat garis dan parabola tidak berpotongan di 2 titik. Ini salah karena berpotongan ya. Kemudian yang ketiga, A sama dengan 0 membuat garis dan parabola berpotongan di 2 titik. Ini absolut betul. A sama dengan 1 membuat garis parabola berpotongan di 2 titik. Ini juga betul. Itu ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kelima, nilai A sama dengan 2 membuat garis dan parabola berpotongan di 2 titik. Ini salah ya. Sehingga pernyataan yang benar hanya di pernyataan 1, 3, dan pernyataan yang keempat. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut di nomor 9. Hopefully ini soalnya harusnya gampang ya. Semoga biar nanti nggak terlalu lama bikin videonya. Oke, kita lanjut. Kubus ABCD EFG H memiliki panjang rusuk 6 cm. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait kubus tersebut. Jarak titik D ke F, kita bisa langsung cari aja D ke F itu, ini namanya diagonal ya.
Ini pernyataan yang pertama itu diagonal ruang. Diagonal ruang itu sama dengan R akar 2. Karena R yang 6 maka, R akar 3. Karena R yang sama dengan 6 maka 6 akar 3 teman-teman. Berarti ini salah. Untuk pernyataan berikutnya di yang kedua, itu titik A berada, jarak titik A ke titik C adalah 6 akar 3. Titik A ke C itu, ini diagonal bidang, kebalik nih harusnya. Diagonal bidang atau diagonal sisi itu R akar 2. Maka 6 akar 2. Berarti ini juga salah. Yang kedua ya. Yang ketiga, jarak titik D ke bidang ACH adalah 2 akar 3. ACH, kita coba bikin dulu gambarnya. ACH, ini yang ini. Oke, sip. Nah, kemudian katanya jarak, berarti kita bikin juga titik dari H ke titik 0 ya, biar kelihatan ya. Ini O. Nah, kemudian kita cari jarak antara titik D ke ACH, berarti ke sini ya. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai cara yang lebih gampang sih, kita bisa gunakan ini ya, segi 4, perbandingan segi 4. Nanti kan dia itu kan D ke F. Si titik D itu kan bisa kita hubungkan ke F gini loh teman-teman ya. Nah, karena secara posisi dia tuh lebih kecil, maka pasti posisinya dia itu sepertiganya dari si DF. Ini cara cepatnya ya. Berarti A ke ACH itu sama dengan sepertiga dari DF. DF-nya itu merupakan diagonal ruang, maka sepertiga dari diagonal ruangnya 6 akar 3. Maka nilainya sama dengan 2 akar 3 teman-teman. Maka pernyataan yang ketiga itu betul. Yang keempat, jarak titik F ke bidang ACH. F itu titiknya, nah tadi kan kita nyambung ya berarti ya. Karena tadi kan si D ke, ini harusnya D ke ACH itu sepertiganya karena kan lebih kecil. Nah, kalau F-nya itu ke ACH itu pasti 2/3-nya dari DF, teman-teman. Maka bisa kita hitung jadi 2/3 dikali 6 akar 3. Maka nilainya sama dengan 12 bagi 3, 4 ya, 4 akar 3. Berarti pernyataan yang keempat juga betul. Terus yang terakhir, jarak B ke bidang ACH. Jarak B ke bidang ACH harusnya ini secara nilai bidang B ke ACH. Wait. Oke, saya bikin gambarnya dulu ya teman-teman ya, biar kelihatan kayak gimana nanti. Oke, sudah saya buatkan, saya pindahkan ya dari atas ke bawah ini. Kemudian kalau kita lihat antara jarak B ke ACH itu, si garis H kalau kita tarik terus sampai ke bawah, ini si B-nya saya lanjutkan ke bawah, saya teruskan ke bawah, kemudian si garis H juga saya tarik sampai ke bawah, maka akan berpotongan di sini teman-teman. Bentar ya. Nah, gitu kan ya. Sehingga si garis B ke titik AHC itu sama aja kayak jarak antara B ke titik sini nih, titik P. Nah, titik P itu sebetulnya akan sama aja kayak jarak titik D ke titik yang ini nih, titik Q misalkan yang ini ya. Sehingga kalau misalnya kita nyari jarak B ke ACH, itu sama aja kayak jarak D ke, ini sama dengan jarak D ke ACH ya. Ini hanya beda di bidang aja. Sebetulnya kalau dari segi nilai sama, ini kan dia kan ini kan secara bentuk tuh sama tuh ya. Maka kita bisa hitung nilainya sama dengan sepertiga dari 6 akar 3. Maka nilainya sama dengan 2 akar 3 juga. Sehingga pernyataan nomor yang kelima atau pernyataan yang kelima itu betul. Kesimpulan nomor 9 yang benar hanya ada di poin 3, 4, dan 5. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang nomor 10. Saya rapikan dulu yang ini ya. Oke. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3. 2x pangkat 2 min 3x tambah 1 dengan gx-nya 2x min 1 dan f gx-nya sama dengan 0. Oke, berarti kayak gini berarti kita
F bundaran G ya, komposisi, maka kita tinggal substitusi aja teman-teman. F Gx nya tinggal kita sesuaikan aja ya, berarti nanti F Gx nya kita ganti jadi 2x-1 sama dengan 0, maka semua fungsi di x nya kita ganti, f nya kita ganti 2x-1. 2 dikali 2x-1 pangkat 2 dikurangi 3 kali 2x-1 ditambah 1 sama dengan 0. Maka jadinya 2, mohon maaf, di sini berarti 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 ya, dikurangi 6x ditambah 3 tambah 1 sama dengan 0. Jadi ini 8x kuadrat dikurangi 8x tambah 2 dikurangi 6x tambah 4 sama dengan 0. Ini 2 ya. Maka jadi 8x kuadrat min 14x ditambah 6 sama dengan 0. Oke. Kalau sudah, biar kita biar kita selesaikan dengan kita bagi aja teman-teman, kita bagi dengan 2, jadi nanti 2 kita kalau bagi 2 jadi 4x kuadrat min 7x plus 3 ya sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan jadi 4x min 3 ya, dan x min 1. Coba kita cek ya, ini 4x kali min 1 berarti min 4x, min 3x kali min x, min 3 kali min x min 3x berarti min 4x, min 3x jadi min 7, betul ya. Kemudian min 3 kali min 1 jadi 3, betul. Oke, berarti ini sama dengan 0, maka x nya akan sama dengan 3/4 atau x nya akan sama dengan 1. Jadi pernyataan yang tepat hanya ada di pernyataan 1 dan 3 teman-teman ya, gitu. Jadi pernyataan yang lain salah. Oke, mungkin itu dulu teman-teman yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa ya teman-teman ya, semua usaha yang kita lakukan itu tidak akan ada yang sia-sia. Tidak akan ada yang sia-sia, saya ulangi ya. Jadi teman-teman harus semangat belajarnya, harus